WA di grup paroki. Saya kira itu dari Pak Lurah terkait dengan bagaimana ini pastor, kami mohon diberikan katekese karena kami para pegawai pemerintahan diminta untuk sudah memasang ornamen atau dekorasi Natal. Saya kira seperti pohon Natal, ada lampu-lampunya seperti itu kan ornamen khas Natal. Lalu bagaimana dengan tanggapan atau perspektif gereja Katolik mengingat kita masih berada di masa Advent? Saya akan menjawab begini berdasarkan dari dokumen dari ajaran gereja. Ya, kita sudah tahu bahwa sebelum Natal itu ada namanya masa penantian. Yohanes Pembaptis saja diutus lebih dulu, lahir lebih dulu untuk mempersiapkan kedatangannya Kristus, toh itu tidak terbantahkan. Jadi Natal itu tidak jatuh tiba-tiba seperti durian runtuh begini, tapi ada persiapannya. Secara biblis, secara alkitabiah itu tidak terbantahkan bahwa Yohanes datang untuk mempersiapkan kedatangannya Kristus, Sang Juru Selamat ini, Sang Raja Damai ini. Lalu dari ajaran gereja dikatakan bahwa untuk orang-orang Kristiani, kapan dimungkinkan atau diperkenankan untuk memasang ornamen-ornamen Natal, kandang Natal, pohon Natal, ya kue-kue terserah itu dari kita. Dikatakan dalam direktorium itu ketika menjelang malam Natal. Mungkin Anda pernah lihat pengalaman kalau di paroki, gereja-gereja Katolik, anak-anak OMK, umat itu mulai sibuk-sibuk menata, menghias gereja, memasang gua atau kandang Natal di dalam gereja itu ketika selesai minggu Advent keempat. Jadi beberapa saat menjelang malam Natal itu jelas digariskan dalam dokumen itu. Jadi saat-saat menjelang malam Natal. Katekesi yang lain, apa sih kekhasan orang Katolik kalau berkaitan dengan ornamen Natal? Pohon Natalnya kah? Kandang Natalnya kah? Dari sejarah, menurut legenda, asal muasal pohon Natal itu dari zaman Santo Bonifasius di abad ke-13, ketika Santo Bonifasius itu datang bermisi di tanah Jerman. Orang-orang di sana itu yang belum beragama Kristen, belum mengikuti Kristus, karena kita yang demai mapurondo itu dilihat seperti menyembah di pohon oak. Nah, ini kan dari sudut pandang Kristiani ini kan seperti berhala. Lalu Santo Bonifasius menebang pohon itu dan menggantikan dengan pohon pinus atau cemara ya yang serupa dengan itu, yang tahan dalam cuaca ekstrim, musim dingin yang ekstrim di Eropa. Cemara kalau tidak salah. Kalau kita di sini mungkin lebih akrab dengan pinus. Menggantikan dengan itu lalu memberi pemaknaan spiritual bahwa seperti inilah Kristus yang tetap setia, yang kasihnya begitu besar, begitu banyak badai itu, cuaca ekstrim, tapi Kristus itu tetap setia dan mau hadir bagi manusia. Ya, kita orang juga diharapkan supaya setia mengikuti Kristus itu seperti pohon cemara itu, yang di tengah situasi ekstrim pun dia tetap bisa hidup. Itu kalau tidak beriman teguh kepada Kristus, maka orang akan mudah goyah, akan mudah layu, akan mudah mati. Nah, itu ada pemaknaan baru yang diberikan. Lalu pohon cemara ini yang kemudian menjadi cikal bakal pohon Natal diangkat lagi oleh Martin Luther, sehingga dialah yang dikenal memperkenalkan pohon Natal ini. Lalu bagaimana dengan orang Katolik? Tentu saja jelas kekhasan orang Katolik berkaitan dengan ornamen Natal adalah kandang Natalnya itu. Itu yang menjadi inti. Pohon Natal itu tidak ada di dalam kitab suci, tidak biblis. Makanya di Vatikan kalau Anda nonton misa Natal, misa malam Natal, ada arak-arakan bayi Yesus. Yang diarak itu bukan pohon cemara,
Bahkan jangan kaget kalau ada gereja yang di dalamnya ketika Natal tidak ada pohon cemara, pohon Natal tidak ada dalam gereja. Tidak usah kaget, karena memang bukan itu ornamen utama orang Katolik ketika Natal. Yang menjadi ornamen utamanya adalah kandang Natal itu. Itu simbol bahwa Allah yang begitu dekat, begitu mengasihi manusia, dan saking mengasihi manusia, dia mau jadi manusia, dan manusia yang paling hina yang lahir di kandang domba. Jadi itu intinya di situ. Ornamen Natal orang Katolik. Pohon Natal yaitu tambahan. Ya itu ya, berkaitan dengan masa Advent. Selama masa Advent tentu saja kita diajak untuk mempersiapkan batin. Ornamen-ornamen itu ya menyusul seperti dikatakan dokumen yang saya kutip tadi, bahwa itu silahkan dipasang di saat-saat menjelang malam Natal. Kalau bikin kue kan ya itu hal lain, tapi ini berkaitan dengan ornamen kandang Natal, pohon Natal. Saya kira itu menjadi jelas untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Lurah di dalam grup. Bagaimana bersikap orang Katolik, ya harus kembali ke ajarannya. Pahami baik-baik, masa Advent tidak pernah terpisahkan dari masa Natal bagi orang Katolik. Natal tidak akan ada kalau tidak ada Advent, dan Advent itu dilanjutkan atau terpenuhi di dalam perayaan Natal. Mari kita bangkit berdiri dan menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan.